Selamat malam, saya Muhammad Rizky Fadila dari Sistem Informasi. Kali ini akan membawakan basis tugas akhir presentasi basis data catur. Sebelum itu NIM saya yaitu 124230003. Kali ini akan membahas basis data berupa catur. Masuk di daftar isi ada latar belakang, tujuan, diagram ERP, diagram ERT, tabel model, implementasi, keamanan, database, dan kesimpulan. Masuk di latar belakang, catur adalah permainan strategi dua pemain yang dimainkan di atas papan kotak yang terbagi menjadi 64 kotak berwarna hitam dan putih, yang biasa disebut dengan partai. Kemudian setiap pemain memiliki 16 buah bidak yang terdiri dari raja, ratu, benteng, kuda, peluncur, dan 8 pion, serta memiliki pola arah tersendiri di setiap bidaknya. Nah, latar belakang ini catur melibatkan sejarah panjang dan perkembangan permainan. Kita masuk di tujuan. Tujuan dari pembuatan basis data ini kepada catur dapat memiliki berbagai tujuannya tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifiknya. Untuk mengelola datanya yang ada pada catur seperti manajemen, turnamen, analisis sebuah pertandingan peringkat, kemudian pelatihan dan keamanan akses bagi setiap data pemainnya. Nah, dengan menggunakan basis data tersebut, komunitas catur dapat mengoptimalkan manajemen dan pengelolaan informasi permainan catur secara keseluruhan. Nah, diagram ERD ini seperti ini, yaitu catur menggunakan alur gagan yang sering disebut dengan istilah IRD, yaitu diagram IRD catur berguna untuk memastikan alur proses yang terjadi pada sebuah sistem catur seperti ini, mulai dari pemain menentukan klub, dan klub mengikuti turnamen, dan turnamen membutuhkan papan catur, dan seterusnya. Nah, contohnya perkembangan catur itu banyak sekali. Misal terdapat gerakan baru seperti di entitas gerakan dan klub ataupun gerakan awal permainan seperti ini. Kemudian lanjut di RAT, gambar RAT-nya seperti ini, yaitu lanjutan dari ERD. Kemudian tampilan dari lokal PHP admin seperti ini. Masuk di rancangan basis datanya seperti ini yang telah dimasukkan data-datanya kepada basis data catur di lokal PHP admin. Dari nama papan, terus permainan tanggal partai, nama gerakan, dan nama papannya untuk setiap turnamen. Kemudian ada implementasinya seperti membuat database permainan catur yang saya gunakan dalam basis data catur ini dan menggunakannya. Terus ada membuat tabel pemain, dan tabel klub. Adapun tabel turnamen, tabel partai, terus papan catur, dan gerakan. Masuk di keamanan database, keamanan basis data pada catur ini, yaitu selain bukan permainan catur, tetapi sistem basis datanya, yang dimana melibatkan sejumlah langkah dan praktik untuk melindungi informasi yang disimpan dalam basis data tersebut, mulai dari akses, kemudian modifikasi, ataupun penghancuran dari sistemnya yang terjadi. Kemudian berikut adalah beberapa aspek yang dimana itu perlu pertimbangannya, seperti autentikasi dan otorisasi. Nah, yang dimana autentikasi dan otorisasi ini itu dipastikan hanya pengguna saja yang sah memiliki akses ke dalam basis datanya. Kemudian ada audit dan maksudnya ada enkripsi data, yaitu eh, menggunakan terapan enkripsi pada data yang disimpan dalam basis data untuk melindungi informasi yang sangat sensitif. Kemudian ada audit dan logging yang dimana pemain atau yang bekerja dalam sistem yaitu mengaktifkan log untuk mencatat aktivitas para pengguna dan operasi yang dilakukan pada basis datanya. Nah, selain ini ada pun ancaman keamanan database dari catur ini, yaitu akses tidak sah. Nah, hal tersebut banyak terjadi seperti ancaman terhadap keamanan basis data jika ada akses yang tidak sah oleh pihak yang tidak memiliki haknya. Kemudian ada pencurian data,
Nah, kebanyakan ini itu potensinya sangat tinggi, seperti mereka itu mencuri informasi dari pemain, kemudian mengubah isi dari apa, informasi pemain tersebut dan lain-lainnya. Nah, seperti halnya dengan informasi pribadi mereka, mereka juga bisa mencuri data-data pertandingan dan hasil permainan para pemain catur. Nah, kemudian ada serangan denial of service atau DOS. Nah, ancaman ini itu memiliki sistem yang misalnya melalui serangan DOS itu membuat server tidak bisa dapat diakses oleh para pemain maupun yang mengakses mengakses sistem atau server berikut. Berikut kesimpulan dari hasil database saya. Database yang baik dan tertata dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Contohnya basis data catur tersebut. Dengan adanya basis data catur ini memudahkan dalam pengelolaan data para pemain dengan akses yang mumpuni dan keamanan informasi permainan. Nah, basis data juga ini mendukung analisis pergerakan bidang pemain dan memberikan rekomendasi gerakan yang lebih sesuai kepada pemain. Nah, berikut adalah profil dari saya sebagai pemain catur di chess online. Nah, seperti ini. Sekian dari saya, Muhammad Rizky Fadila dengan NIM 124230003. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.